Banyak orang merasa diri Kristen karena pada identitinya, atau kalau di Malaysia itu kad pengenalannya, kalau di Indonesia itu KTP-nya. Ia beragama Kristen. Ada juga orang yang merasa Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen, namun kehidupan Kristen tidak nyata di dalam kehidupannya. Nah, Yesaya di sini atas otoritas Allah menyeru, mendorong orang-orang yang bukan hanya dari bangsa Yahudi sahaja, maksudnya kita semua pada malam hari ini untuk menggabungkan diri kepada Allah. Dan memang benar, dan saya sangat amini apa yang Pak Raymond sampaikan tentang hidup keseriusan membangun mezbah bagi Allah di dalam doa. Ada satu kata yaitu orait labora yang bermaksud berdoa dan bekerja. Dan berdoa itu berjalan seiring dengan suatu tindakan. Nah, di sini ada suatu intipati yang menjadi kerinduan Allah di dalam keintiman kita, yaitu bersaksi dan menginjil sebagai salah satu kesempatan untuk menjadi rakan sekerja Allah dan menjadi saluran berkat bagi ramai orang. Saya percaya salah satu intipati dari keintiman kita dan dampak dari mezbah doa yang berjalan itu ialah harus keluar dan kerjakan apa yang menjadi kerinduan Allah bagi kita, yaitu mentuntaskan amanat agungnya melalui penginjilan. Dan itulah agenda kita di Harvest Academy. Menginjil berarti menghormati otoritas Tuhan yang memerintahkan penginjilan. Sebelum Tuhan memberikan perintah menginjil, ia menyatakan otoritasnya terlebih dahulu, saudara. Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan waktu kita tidak menginjil, saudara, berarti kita ingkar akan otoritasnya. Nah, kedua, saudara, Tuhan memperlengkapi kita dengan otoritas dan penyertaan untuk memberitakan Injil. Dan kita berdiri mewakili Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Tuhan Yesus memberi otoritas dan Roh Kudus memberi kuasa sehingga waktu menginjil di dalam keterbatasan kita pun orang dapat bertobat. Tuhan memberi hak kepada orang-orang yang sudah ia tebus dengan darahnya. Orang yang belum ditebus dan tidak percaya tidak diberi hak ini, saudara. Tidak hanya hak tetapi juga kuasa. Sehingga anak kecil pun memberitakan Injil pun dapat membuat orang bertobat. Jika orang Kristen tidak mau menginjil, Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk membawa Injil kepada orang yang belum percaya. Tuhan menyertai dengan hak, dengan kuasa dan penyertaan. Yesus berjanji akan menyertai kita yang memberitakan Injil sampai pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jika demikian, apalagi alasan yang dapat kita berikan untuk tidak memberitakan Injil. Orang Niniwe adalah orang yang begitu kejam, saudara. Orang Yahudi lidahnya dicabut. Mereka digantung, tangan kaki diikat di kuda, lalu dipecut sampai terbelah. Wanita diperkosa oleh bangsa Niniwe. Yunus dendam kepada mereka dan tidak mau memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi Tuhan sayang pada bangsa Niniwe karena ia yang menciptakan mereka. Nah, jadi saudara, mari kita belajar mengasihi orang-orang yang sangat kita tidak kasihi. Kita harus mengutamakan perasaan Tuhan daripada perasaan kita. Tuhan melihat jiwa. Mari kita melihat orang lain dari mata Tuhan, bukan daripada mata kita. Kita harus memikirkan kemana jiwa orang lain setelah ia mati, kan? Kita harus menginjil. Kita dapat menginjili di mana saja dan bila-bila saja. Seperti mana kesaksian-kesaksian tadi itu. Bila Tuhan memakai kita, kemana saja kita menghayunkan kaki kita, ada kuasa terjadi di situ. Dan ada terobosan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Mari kita taat memberitakan Injil. Biarlah kita pulang pada malam hari ini, kita keluar daripada Zoom ini dengan beban yang kaya untuk bersaksi dan menginjil. Karena saudara, menginjil
merupakan hak istimewa yang terbesar yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya Kristus. Menginjil adalah soal kerjasama dengan Allah. Menginjil adalah soal dimampukan oleh Allah. Menginjil bukan sekadar soal tentang kemahiran kita, kecakapan kita sendiri, melainkan kecakapan berdasarkan kesediaan kita untuk dipakai Tuhan. Because we are not alone. Kita tidak sendirian, kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita menginjil bersama-sama dengan Allah. Amin. Selamat bersaksi dan selamat menginjil sebagai mezbah doa yang berjalan, terus bersinar, nyalakan apimu untuk penginjilan. Haleluya, puji Tuhan.